Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda, sahabat BN, terhadap anjuran memotong hewan kurban dengan menjaga kebersihan dan dengan menjaga kesehatan hewan kurban tersebut sangatlah baik. Tetapi ketika Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ini mengatakan bahwa sekarang tidak boleh lagi memotong hewan kurban di masjid, ini menjadi tanda tanya besar jadinya bagi kita. Apa kapasitas Zulhas yang Menteri Perdagangan ini mengatakan tidak boleh memotong hewan kurban di masjid? Dalam kapasitas apa dia mengatakan ini? Dia bukan Menteri Agama. Dia bukan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Okelah kalau untuk kota bisa memotong hewan mungkin di rumah potong hewan. Tetapi coba kita lihat di kabupaten. Di kabupaten itu jangankan setiap desa ada rumah potong hewan, di setiap kecamatan saja kita tidak yakin ada rumah potong hewan. Jarak antara desa dan kecamatan tidak dekat kalau di kabupaten, jauh. Bayangkan jarak rumah potong hewan dengan masjid-masjid, dengan perkampungan masyarakat yang ada di satu kabupaten. Apakah setiap hewan kurban, sapi, kambing yang ada di satu kabupaten harus dipotong di rumah potong hewan yang ada di kabupaten itu? Bayangkan kalau itu aturan yang diterapkan. Bagi umat Islam selama ini melaksanakan pemotongan kurban di masjid, mushola, dan surau itu sudah menjadi hal yang sangat menyenangkan bagi umat Islam. Baik bagi umat Islam yang berkurban maupun bagi umat Islam yang menerima kurban. Membawa kupon untuk mengambil daging kurban ke masjid, mushola, dan surau itu suatu hal yang sangat menggembirakan bagi umat Islam, dan itu malah serasa turut serta memeriahkan hari besar Islam yang namanya Hari Raya Idul Adha bagi umat Islam, terutama yang berada di sekitar mushola, surau, dan masjid di suatu desa, di suatu RT, atau di suatu RW. Jadi kalau dilihat dari sisi ini, di kota pun tidak akan bisa dilarang warga masyarakat memotong hewan kurban di masjid, mushola, dan surau. Tidak bisa. Karena ini satu hal yang sudah menjadi kebiasaan bagi umat Islam setiap datang hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Tentang menjaga kesehatan hewan, tentu ada dokter hewan yang bertugas mengecek kesehatan hewan yang akan dipotong. Tentang menjaga kebersihan masjid, mushola, dan surau, panitia kurban itu telah terlatih, telah terbiasa bertahun-tahun melaksanakan pemotongan hewan kurban di masjid, mushola, dan surau. Dengan ini kita tak habis pikir mengapa Menteri Perdagangan Zulhas ini mengurus masalah pemotongan hewan yang tidak boleh di masjid. Kenapa itu dia urus? Harusnya Zulhas ini selaku Menteri Perdagangan mengurus bagaimana agar harga kebutuhan pokok tidak naik, agar harga-harga kebutuhan pokok stabil, tidak seperti sekarang sebentar melonjak, sebentar turun, sebentar melonjak, sebentar turun. Ini minyak goreng merek minyak kita dan naik lagi, beras kita dengar naik lagi. Harusnya itu yang diurus oleh Zulhas.
Jangan mentang-mentang sudah dekat Presiden Jokowi, semuanya diurus. Jangan Menteri Zulhas ini menjadi menteri segala urusan pula. Yang kita khawatirkan, pernyataan dia mengatakan tidak boleh memotong hewan kurban di masjid. Jangan-jangan menyinggung perasaan umat Islam. Kita harapkan para pejabat ini jangan mentang-mentang berkuasa. Tidak selamanya akan berkuasa. Paling tidak kalau sudah mati tidak berkuasa nanti lagi itu. Tidak berkuasa lagi itu. Entah kalau jadi menteri juga dalam tanah, tidak tahu lah kita. Tapi yang jelas di dunia ini kalau sudah mati tidak ada kekuasaan lagi itu. Dan setiap yang bernyawa di muka bumi ini pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan sakit dan mati. Tidak peduli apakah dia menteri, apakah dia presiden, apakah dia kepala desa, apakah dia rakyat jelata. Tidak perlu pula terlalu terlompat harimau karena belangnya. Sahabat BN sekali lagi. Rakyat sekarang rindu melihat pejabat yang rendah hati. Rindu melihat pejabat yang tidak penjilat. Rindu melihat pejabat yang betul-betul berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada bosnya saja dengan cara menjilat, dengan cara mengambil muka, dengan cara laporan asal bapak senang. Kalau ada anaknya dinaikkan, kalau ada menantunya dianjungkan. Bahkan mungkin kalau ada ayamnya yang bisa, mungkin ayamnya juga akan dinaikkan juga, akan dianjungkan juga, akan didukung juga. Yang penting bosnya senang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.